Atas keberhasilan Yao Ming membunuh Yao Xiaotian, para sesepuh pun segera menghampirinya. Mereka pun berseru, "Selamat kepada kepala suku yang telah merebut kembali posisinya. Kami bersumpah setia sampai mati." Atas hal itu, Yao Ming pun berkata, "Terima kasih atas kerja keras kalian. Urusan internal suku kuserahkan pada kalian. Jangan tinggalkan siapapun yang seharusnya disingkirkan." Mereka pun berseru, "Dimengerti." Xiaoyan mengangguk pelan menyaksikan semua itu. Meski terkurung selama ratusan tahun, wibawa Yao Ming tetap tak tergoyahkan. Dengan waktu, suku ini pasti akan bangkit lebih kuat. Sesaat kemudian, Cailin dan yang lainnya keluar dari jurang saat Xiaoyan menghentikan badan kaca King Kong. Mereka melayang ke sisinya, karena sebelumnya tak mampu ikut campur dalam pertempuran. Yao Ming menangkupkan tangan dengan hormat. Ia pun berkata, "Xiaoyan, terima kasih atas bantuanmu kali ini." Xiaoyan pun tersenyum dan melambaikan tangannya. Yao Ming pun tertawa dan melanjutkan berkata, "Xiaoyan, budi besar ini sulit kubalas, namun aku tetap ingin memberimu sesuatu. Jangan buru-buru menolak, aku yakin kau akan tertarik." Alis Xiaoyan terangkat. Sesaat kemudian, Yao Ming pun bertanya lagi, "Apakah Xiaoyan pernah mendengar tentang Demon Shen Yuanchuan?" Xiaoyan pun terkejut dan bertanya, "Apa? Demon Shen Yuanchuan? Yang setelah perjalanan lagi, ia telah melangkah ke tingkat Dodi pada zaman kuno?" Demon Shen Yuanchuan. Tatapan Xiaoyan menajam saat menatap Yao Ming. Sesaat kemudian, ia tersenyum tipis dan bertanya, "Ada apa? Jangan-jangan Demon Shen Yuanchuan yang legendaris itu memiliki hubungan dengan suku Piton Nansirin Ditgron?" Yao Ming pun tertawa dingin, lantas ia menjawab, "Demon Shen Yuanchuan tentu bukan anggota sukuku. Namun, ia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan kami. Setelah ahli tersebut gugur pada masa itu, warisan yang ditinggalkannya perlahan menghilang di telan waktu." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara pelan. "Di suku Python Nansirin Ditgron, terdapat sebuah tablet batu Huangchuan yang diwariskan sejak zaman kuno. Semua catatan mengenai Demon Shen Yuanchuan tercatat di sana. Bahkan beredar kabar bahwa darah esensinya masih tersimpan jauh di dalam tablet tersebut." Jari Xiaoyan bergetar nyaris tak terlihat. Ia lantas bertanya, "Apa? Darah esensi?" Demon Shen Yuanchuan dikabarkan telah menjejakkan setengah kaki ke tingkat Dodi. Kekuatannya hampir mencapai puncak. Darah seorang ahli yang nyaris memasuki kelas Dodi akan mengalami perubahan kualitatif. Jika berhasil menembus tingkat itu, keturunannya akan mewarisi kekuatan garis darah dan dilindungi selama ratusan generasi, hingga terbentuk sebuah klan kuno. Sayangnya, Demon Shen Yuanchuan gagal menembus langkah terakhir hingga akhir hayatnya. Karena itulah, keturunannya tidak menikmati berkah garis darah tersebut. Meski demikian, darah esensi seorang ahli semacam itu tetap menjadi godaan luar biasa sebagai elit Douseng. Siapapun yang berhasil memperolehnya pasti akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Xiaoyan pun bertanya, jika tablet batu Huangchuan menyimpan rahasia sebesar itu, mengapa suku Python dan Sirip Ditgon belum pernah mengekstraknya hingga sekarang? Yao Ming pun tertawa dan menjawab, "Saudara Xiaoyan tetap berhati-hati seperti biasa. Tablet batu Huangchuan adalah harta tertinggi suku kami. Terdapat 3 keterampilan Dou yang terukir di atasnya. Jari Huangchuan dan telapak Huangchuan masing-masing berada pada tingkat rendah dan tingkat menengah kelas Dian. Keduanya sangat kuat, namun hanya kepala suku dan beberapa sesepuh terpilih yang boleh mempraktikannya." Xiaoyan pun mengangguk pelan. Ia lantas berkata, "Jari Huangchuan dan telapak Huangchuan, begitu ya?" Ia tidak terlalu tertarik pada 2 keterampilan itu. Meskipun keterampilan Dou kelas Dian sangat berharga, ia telah memiliki cukup banyak teknik sekelas itu. Ia pun lantas bertanya lagi, "Lalu, bagaimana dengan keterampilan Dou yang terakhir?" Yao Ming pun menjawab sembari tersenyum, "Kemarahan ilahi Huangchuan." Xiaoyan pun mendengar tajam. Ia lantas bertanya, "Apa? Kemarahan ilahi Huangchuan?" Jari Huangchuan menentukan hidup dan mati, sementara kemarahan ilahi Huangchuan menghancurkan jiwa. Bukankah itu keterampilan Dou Sonic yang digunakan Demon Shen Yuanchuan? Hati Xiaoyan akhirnya benar-benar terguncang. Kemarahan ilahi Huangchuan adalah keterampilan Dou Sonic tingkat tinggi kelas Dian.
Dalam catatan kuno disebutkan bahwa teknik ini membuat banyak elit Dosheng berubah wajah ketakutan. Dari 10 ahli puncak yang tewas di tangan Demon Shen Wangchuan, setidaknya 9 diantaranya kehilangan jiwa mereka akibat serangan ini. Keterampilan Do tingkat tinggi kelas Tian ini adalah pertama kalinya Xiaoyan berhadapan dengan teknik pada level tersebut. Berdasarkan pengetahuannya, bahkan reinkarnasi Buddha murka yang ia kuasai saat ini masih belum mampu menandinginya. Tentu saja, jika ia berhasil memurnikan api teratai iblis pemurnian, kekuatan Buddha murka teratai api mungkin tidak akan kalah. Dari segi daya hancur murni, kemarahan ilahi Huang Chuan mungkin sedikit di bawah Buddha murka teratai api. Namun sebagai senjata pembunuh, teknik ini jauh lebih berbahaya. Bahkan ahli dengan tingkat yang sama akan menderita luka berat pada jiwa mereka jika lengah. Perlu diketahui, jiwa adalah fondasi seorang kultivator. Kerusakan pada jiwa jauh lebih mematikan dibandingkan cedera fisik biasa. Dengan kata lain, jika Xiaoyan benar-benar menguasai kemarahan ilahi Huang Chuan, bahkan seorang Dosheng bintang 3 pun akan berada dalam bahaya. Yao Ming dengan puas setelah melihat keterkejutan Xiaoyan, ia pun berkata, "Benar, itulah keterampilan Do yang membuat Demon Shen Wangchuan terkenal." Atas ucapan itu, Xiaoyan pun mengernyit. Lantas ia berkata, "Kalau begitu, Yao Xiaotian dan tetua pertama seharusnya juga berlatih kemarahan ilahi Huang Chuan, bukan? Jika mereka berhasil menguasainya, kita pasti tidak akan mampu menahan mereka." Atas pertanyaan itu, Yao Ming pun menggeleng. Ia pun menjawab, "Tidak sesederhana itu. Tak seorang pun di suku kami pernah berhasil mempraktikannya. Metode kultivasinya tersembunyi jauh di dalam tablet batu dan tak dapat diakses. Kami juga tak berani menghancurkan tablet itu dengan paksa karena khawatir merusak darah esensi Demon Shen yang ada di dalamnya." Atas penjelasan itu, Xiaoyan pun menggeleng pelan. Ia pun bertanya, "Kalau begitu, apa maksud saudara Yao memberitahuku semua ini? Bahkan generasi ahli dari suku Pythonian Deep Ground tak mampu membukanya, apalagi kami." Sembari tersenyum, Yao Ming pun menjawab, "Orang lain mungkin tidak bisa, tetapi kau, Xiaoyan, sungguh berbeda." Atas hal itu, Xiaoyan pun mengangkat alis. Ia menyilangkan jarinya dan terkekeh. "Apakah karena api surgawi?" Yao Ming pun menggeleng. Ia lantas menjawab, "Api surgawi memang kuat, tetapi itu bukan kuncinya. Yang dibutuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat besar. Di dalam tablet batu Huang Chuan terdapat sisa roh Demon Shen Huang Chuan. Metode untuk mempraktikkan kemarahan ilahi Huang Chuan tersembunyi di sana." Ia melanjutkan, "Kami para magical beast tidak terlalu unggul dalam kekuatan spiritual. Bahkan dengan kekuatanku, tingkat kekuatan spiritualku hanya setara dengan alkemis tingkat 7. Aku tidak mampu menaklukkan sisa roh itu. Setelah ribuan tahun penelitian, kami menyimpulkan bahwa hanya jiwa yang telah mencapai tingkat surgawi yang mampu memasuki tablet batu tersebut. Jiwa pada tingkat ini biasanya hanya dimiliki oleh para Grandmaster Alkemia sejati. Dulu, kami sempat mempertimbangkan untuk mengundang seorang alkemis, tetapi rencana itu dibatalkan. Kami takut keberadaan tablet batu Huang Chuan akan menarik masalah besar. Bagaimanapun, darah esensi Demon Shen juga tersembunyi di dalamnya. Jika kabar ini tersebar, bahkan para elit Dosheng bisa saja turun tangan." Atas penjelasan itu, Xiaoyan tersenyum tipis. Ia menatap Yao Ming dan berkata, "Kau benar-benar mempercayaiku hingga mau mengungkap rahasia sebesar ini?" Yao Ming dengan ekspresi serius pun menjawab, "Saudara Xiaoyan, tak perlu berburuk sangka. Pertama, ini adalah caraku membalas budi. Aku bukan orang yang lupa diri. Kedua, aku ingin meminjam kekuatanmu untuk membuka tablet batu Huang Chuan agar aku bisa menjadi lebih kuat dan sepenuhnya mengendalikan suku Python dan Silin Digon." Tatapan Xiaoyan bertemu dengan tatapan Yao Ming. Keduanya saling menatap tanpa menghindar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan merenung sejenak sebelum berkata, "Baiklah, aku akan mencoba melihat apakah aku mampu menghadapi sisa jiwa Demon Shen di dalam tablet batu itu." Atas hal itu, Yao Ming tertawa lega. "Kalau begitu, aku berterima kasih kepada saudara Xiaoyan." Ia pun melanjutkan, "Namun, tidak perlu terburu-buru. Kalian baru saja melewati pertempuran besar. Istirahatlah semalam. Aku akan menyelesaikan urusan internal suku. Besok pagi, aku akan membawa kalian ke tablet batu Huang Chuan." Xiaoyan pun mengangguk setuju.
Keesokan harinya, matahari pun terbit. Yao Ming muncul di kediaman Xiaoyan. Ia kemudian memanggil semua orang dan membawa mereka menuju ke belakang gunung. Perjalanan berlangsung tanpa hambatan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka tiba di sebuah altar kuno yang terletak di balik pegunungan. Altar itu tampak megah, tersusun dari batu-batu hijau raksasa. Di sekelilingnya berdiri pilar-pilar kuno yang menghadap ke jajaran pegunungan, memancarkan aura zaman purba. Kelompok Xiaoyan mendarat perlahan di samping altar. Di tengah alun-alun berdiri sebuah tablet batu kuning pucat setinggi 1000 kaki. Tablet itu berdiri kokoh sendirian, memancarkan aura kuno yang seolah telah ada sejak awal zaman. Xiaoyan pun bergumam, jadi inikah tablet batu Huang Chuan yang legendaris? Ia mendongak, menatap tablet batu raksasa itu. Berbagai simbol misterius terukir di permukaannya, memancarkan cahaya samar yang aneh. Sebuah telapak tangan raksasa sedalam beberapa kaki terpatri di tengah tablet, menyebabkan fluktuasi energi misterius. Kemungkinan besar, di sanalah metode kultivasi jari Huang Chuan dan telapak Huang Chuan tersimpan. Yao Ming membungkuk dalam-dalam ke arah tablet batu itu, lalu melangkah mundur. Ia menatap Xiaoyan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Inilah tablet batu Huang Chuan milik suku Paitan dan Shirin Dipgon. Kemarahan ilahi Huang Chuan dan darah esensi Demon Shen tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkan atau tidak, semuanya tergantung pada saudara Xiaoyan." Xiaoyan pun mengangguk perlahan. Tatapannya serius saat menyapu tablet batu itu. Ia dapat merasakan tekanan spiritual yang luar biasa kuat mengalir di dalamnya. Xiaoyan lantas bergumam, hanya sisa jiwanya saja sudah memiliki tekanan sekuat ini. Aku benar-benar ingin tahu setangguh apa Demon Shen Huang Chuan saat masih hidup. Di sisi Yao Ming, ia berkata, "Dulu, aku pernah mencoba memperoleh metode pelatihan kemarahan ilahi musim semi kuning serta darah esensi Demon Shen dari dalam tablet batu itu. Namun, begitu kekuatan spiritualku baru saja memasuki tablet, aku langsung terpukul mundur hingga memuntahkan darah. Aku bahkan harus memulihkan diri selama setengah tahun sebelum benar-benar pulih." Yao Ming menghela nafas pelan saat melihat ekspresi serius Xiaoyan. Tatapannya tertuju pada tablet batu itu, disertai jejak ketakutan sebelum ia berkata, "Meski kekuatanku saat ini jauh melampaui masa itu, aku merasa hasilnya tidak akan berbeda meskipun aku mencobanya lagi sekarang." Atas ucapan itu, Xiaoyan mengangguk ringan. Lantas ia berkata, "Tablet batu ini memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat, dan di dalamnya terdapat tekanan misterius. Jika dugaanku benar, pencapaian Demon Shen Huang Chuan dalam pelatihan jiwa telah mencapai tingkat yang benar-benar mengerikan." Atas ucapan Xiaoyan itu, Yao Ming pun tertawa getir. Ia lalu menatap Xiaoyan dan bertanya, "Bagaimana mungkin seorang yang telah melangkah setengah kaki ke tingkat Dodi adalah sosok biasa? Bagaimana, saudara Xiaoyan? Apa kau yakin?" Xiaoyan sembari menggeleng pelan pun menjawab, "Aku tidak sepenuhnya yakin, namun aku bisa mencobanya." Tatapan Xiaoyan kembali tertuju pada tablet batu. Meski jarak antara dirinya dan Demon Shen Huang Chuan bagikan langit dan bumi, yang tersisa di dalam tablet hanyalah sisa roh. Jika bentrokan benar-benar terjadi, hasilnya masih sulit ditebak. Atas hal itu, Yao Ming dengan lega pun berkata, "Kalau begitu, aku harus bergantung padamu. Namun, jika kau merasakan sesuatu yang tidak beres, segera mundur." Xiaoyan pun mengangguk lembut, tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap, ia telah duduk di kursi batu di depan tablet. Jiwa di antara alisnya mulai bergetar pelan. Ia dengan tenang pun berkata, "Jangan biarkan siapapun menggangguku selama ini." Tubuhnya bergetar samar. Lalu sesosok bayangan ilusi perlahan keluar dari alisnya dan berhenti tepat di depan tablet batu. Di sisi Yao Ming, ia diam-diam memuji Xiaoyan saat melihat jiwa itu mengambil wujud manusia yang hampir sama dengan tubuh aslinya. Latihan jiwa adalah sesuatu yang sangat halus dan sulit. Di benua Doji selalu menjadi kekuatan utama, sehingga sangat sedikit orang yang benar-benar menaruh perhatian besar pada pelatihan jiwa. Meski jiwa adalah fondasi seseorang, tanpa metode khusus, kekuatannya sulit menunjukkan efek dominan dalam pertempuran. Karena itu, kekuatan spiritual kebanyakan ahli hanya berada pada tingkat biasa. Hampir mustahil bagi mereka untuk memadatkan jiwa ilusi menjadi bentuk setegas yang dimiliki Xiaoyan. Tubuh spiritual Xiaoyan melayang di depan tablet batu.
Setelah mengamati sejenak, ia melangkah maju. Tubuh ilusi itu pun menabrak tablet batu. Atas hal itu, permukaan tablet kuno beriak seperti cairan. Jiwa Shoyan seolah ditelan dan menghilang secara aneh ke dalam tablet batu. Sesaat kemudian, petir bergumul di udara, membawa aura kuno yang berat. Suara keras itu mengguncang alun-alun hingga bergetar hebat.